Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan hasil diskusi kami mengenai analisis nilai dan etika manajemen publik, fungsi manajemen dan keterkaitan manajemen publik dengan pelayanan publik, studi kasus BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Liza Aizadewi dengan NIM akhir 1033. Saya Rifatul Jana dengan NIM akhir 1030. Saya Anastasia Nadia Pangestu dengan NIM akhir 1067. Yang pertama yaitu mengenai nilai manajemen publik. Nilai manajemen publik mencakup yang pertama, partisipasi dan inklusivitas. Partisipasi dan inklusivitas yaitu menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian penting dalam kebijakan untuk menilai tujuan dari organisasi. Lalu yang kedua ada kepentingan umum, di mana kepentingan umum ini dalam menjalankan pelayanan publik, administrator publik harus berkontribusi dalam membangun kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada efisien dan efektivitas. Kedua hal ini kunci utama untuk mencapai keberhasilan organisasi. Lalu yang keempat ada keadilan sosial, di mana upaya agar setiap orang diperlakukan sesuai hak dan tugasnya, di mana pemerintah akan memastikan semua warga negara memperoleh pelayanan publik. Yang terakhir yaitu kepercayaan publik. Hal ini kondisi di mana masyarakat menunjukkan sikap positif, serta percaya bahwa pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Terus selanjutnya ada etika manajemen publik. Etika menjadi pedoman moral mengenai sikap benar dan salah bagi penyelenggaraan pemerintah. Dalam konteks manajemen publik, etika sebagai panduan perilaku birokrat dan ASN untuk menjalankan tugasnya secara adil, jujur, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, etika publik memiliki 5 prinsip fundamental. Yang pertama, transparansi. Terus yang kedua, akuntabilitas. Ketiga, integritas. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, profesionalisme. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen. Untuk lebih memahami bagaimana kinerja BPJS Kesehatan di Kota Semarang dalam memberikan pelayanan publik, perlu dianalisis melalui fungsi manajemen publik, yang dimana fungsi manajemen publik terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, fungsi manajemen publik di BPJS Kesehatan. Yang pertama ada perencanaan, di mana BPJS di Kota Semarang belum optimal dalam merencanakan pelayanan publik karena prosedur terlalu rumit dan juga tidak responsif. Yang kedua ada pengorganisasian, yang dimana pengelolaan sarana dan sumber daya manusia masih lemah sehingga proses pelayanan menjadi lambat. Dan yang ketiga ada pengarahan, yang dimana pengarahan oleh pemimpin tidak efektif untuk mendorong etos kerja yang baik. Yang keempat ada koordinasi. Kurangnya koordinasi antar unit dapat menyebabkan pelayanan yang tidak efektif dan juga tidak efisien. Yang kelima ada pengawasan, yang dimana pengawasan belum berjalan secara optimal sehingga kinerja pegawai tidak maksimal dan juga sulit untuk diperbaiki. Kemudian ada analisis kasus patologi birokrasi dalam pelayanan informasi publik dengan studi kasus BPJS Kesehatan di Kota Semarang, yang dimana kasus BPJS Kesehatan di Kota Semarang dapat menunjukkan adanya patologi birokrasi dalam pelayanan publik yang ditandai dengan prosedur yang rumit, beban administrasi yang berlebihan, serta rendahnya profesionalitas pegawai. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan publik yang tidak efisien dan menurunkan kepuasan dan kepercayaan publik. Berikut keterkaitan masing-masing prinsip etika publik pada kasus patologi birokrasi BPJS Kesehatan Kota Semarang, yaitu yang pertama transparansi. Patologi birokrasi di BPJS Kesehatan Kota Semarang menunjukkan kurangnya transparansi karena prosedur pelayanan informasi publik. Dan yang kedua, akuntabilitas, yaitu pegawai BPJS Kesehatan Kota Semarang kurang memiliki tanggung jawab dalam melayani permohonan informasi. Terus yang ketiga, integritas, yaitu di BPJS Kesehatan Kota Semarang pelayanan terhambat karena prosedur yang rumit. Terus yang keempat, keadilan, yaitu dalam pelayanan publik banyak masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Dan kelima, profesionalisme, yaitu sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai. Terus terdapat keterkaitan masing-masing nilai manajemen publik, yaitu nilai partisipasi dan inklusivitas, yaitu patologi birokrasi membuat masyarakat sulit berpartisipasi karena banyak syarat dan prosedur rumit. Dalam kasus ini, banyak masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kota Semarang. Selanjutnya yaitu mengenai analisis hubungan antara penerapan manajemen publik yang efektif dengan mutu pelayanan publik. Dalam studi kasus BPJS Kesehatan Kota Semarang, manajemen publik yang tidak efektif membuat prosedur pelayanan menjadi rumit dan memakan waktu yang begitu lama, sehingga membuat masyarakat merasa kecewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika manajemen publiknya buruk, maka kualitas pelayanannya akan dipandang buruk oleh masyarakat. Selanjutnya juga ada diagram alur keterkaitan, yaitu yang pertama planning atau pengorganisasian, yang kedua organizing, ketiga actuating atau pengarahan, keempat coordinating atau koordinasi, yang kelima controlling atau pengawasan. Setelah yang dijelaskan oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan di Kota Semarang juga mempunyai peran penting dalam fungsi manajemen publik. Namun, kenyataannya penerapan fungsi manajemen publik di Kota Semarang masih menghadapi berbagai kendala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dan bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.